Salam kerahiman. Hari ini 17 September. Kita akan baca dari 897. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 897. 27 Januari 1937. Aku merasakan perkembangan yang mencolok dalam kesehatanku. Yesus merenggut aku dari gerbang kematian kepada kehidupan, sebab aku sudah sedemikian dekat dengan kematian. Tetapi lihatlah, Tuhan memberi aku kepenuhan hidup. Memang, aku masih harus tinggal di sanatorium, tetapi aku hampir sepenuhnya sembuh. Aku melihat bahwa kehendak Allah belum digenapi dalam diriku, dan itulah sebabnya aku masih harus hidup, karena aku tahu bahwa kalau aku menggenapi segala sesuatu yang telah direncanakan Tuhan bagiku di dunia ini, Ia tidak akan membiarkan aku di pembuangan lebih lama lagi, karena surgalah rumahku. Tetapi sebelum kita pergi ke tanah air surgawi, kita harus memenuhi kehendak Allah di bumi. Artinya, pencobaan dan pergulatan harus terlaksana sepenuhnya dalam diri kita. Ini terjadi pada tanggal 27 Januari 1937. Waktu itu Suster Faustina ada di sanatorium ya, ada di rumah sakit. Aku merasa perkembangan yang mencolok dalam kesehatanku. Pengalaman ini juga saya alami ya, ada teman yang secara kondisi makin lama makin turun. Kedengarannya masuk rumah sakit. Keluar, nanti nggak lama masuk rumah sakit lagi dengan penyakit yang lain, dengan kondisi yang kayaknya semakin parah ya. Tapi ternyata dalam masa COVID ini, dia menyapa saya dengan sepeda karena pakai masker, jadi nggak kenal juga. Bu Esther, saya sampai kaget. Orang yang udah saya pikir, waduh, dengan banyak penyakit ya, ternyata saya lihat dia sehat, segar, bahkan bisa bersepeda, olahraga pagi. Itulah kehidupan. Dikatakan oleh Suster Faustina, Yesus merenggut aku dari gerbang kematian kepada kehidupan. Sebab aku sudah sedemikian dekat dengan kematian, tapi Tuhan memberi aku kepenuhan hidup. Jadi kalau dengar ceritanya Suster Faustina, seolah-olah Suster Faustina pada saat itu sudah sakit demikian parah sampai sudah ada di gerbang kematian. Banyak ya orang yang meninggal karena sakit. Sakit yang sudah tidak bisa diobati, akhirnya dia meninggal. Nah, waktu itu Suster Faustina sudah ada di gerbang kematian, tapi tiba-tiba Yesus merenggut. Yesus menarik dia dari gerbang kematian dan dia merasakan sangat sehat. Dia merasakan kesehatan yang sangat sehat, bahkan dia bilang saya sudah hampir sembuh total. Tuhan memberikan aku kepenuhan hidup. Jadi buat Tuhan sangat mudah untuk membuat kita menjadi hidup kembali, menjadi sehat ya. Maka berdoa pada Tuhan, minta pada Tuhan. Kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti memberikan kesehatan tersebut. Lanjut. Dikatakan oleh Suster Faustina, aku masih harus tinggal di sanatorium. Walaupun dia sehat, ya, tapi dia masih harus tinggal di sanatorium. Walaupun dia bilang dia sudah hampir sepenuhnya sembuh. Ternyata
kenapa dia masih hidup ya? Ternyata kehendak Allah belum digenapi dalam diriku. Jadi Suster Faustina sadar bahwa masih ada kehendak Allah yang harus dilaksanakan oleh Suster Faustina. Itulah sebabnya aku masih harus hidup. Jadi buat kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu semua, jangan pernah merasa bahwa saya sudah nggak berguna, saya udah nggak bisa apa-apa, saya nggak tahu mau tunggu apa lagi ya. Tapi inilah yang dikatakan oleh Suster Faustina. Itu sebabnya aku masih harus hidup. Nah, saya mau sedikit sharing tentang para lansia yang pernah ada di Filipina ya. Saya puluhan tahun yang lalu pernah ke Filipina. Saya di sana ikut kursus Basic Christian Community ya di Filipina, di Tacloban persisnya, di Pulau Tacloban. Di sana punya satu komunitas besar, mungkin jumlahnya 3.000 orang ya, luar biasa. Nah, saya suatu hari diajak kunjungan ke salah satu rumah lansia. Jadi satu rumah isinya lansia semua. Saya datang ke sana, ternyata di sana ada terdiri dari mungkin 4 atau 5 ibu yang sudah lansia. Ada yang sudah buta. Ada yang cuma bisa duduk tidur di ranjang, udah nggak bisa jalan. Tapi ada juga yang masih ceria, yang masih bisa ke sana sini, ya. Dan ternyata suasana di sana nggak seperti suasana rumah lansia yang saya pernah datang juga di daerah Jawa Barat. Lansia di sana penuh sukacita, ya. Walaupun dia buta, tapi mukanya nggak tercermin muka yang ruwet, muka yang sedih, tapi penuh sukacita. Nggak lama ada pastor datang. Saya pikir pastor ini mau berdoa buat para lansia. Ternyata enggak, sebaliknya malahan para lansia ini mendoakan pastor tersebut. Setelah itu ya pastornya pergi lagi. Jadi saya tanya sama yang ngajak ya. Dia bilang, oh iya memang para lansia ini adalah pendoa-pendoa yang luar biasa. Mereka berdoa dengan sangat sederhana, berdoa untuk para biarawan, biarawati. Sehingga pastor itu datang kepada oma-oma di sana justru untuk didoakan, bukan untuk mendoakan. Kita lihat ya, jadi para lansia belum Tuhan panggil. Dari sudah tua, sudah renta, sudah nggak bisa apa-apa, bahkan sudah buta, tapi Tuhan belum panggil. Karena Tuhan masih memakai mereka untuk melaksanakan kehendak Tuhan, yaitu untuk berdoa buat para permata yang berharga buat di mata Tuhan, yaitu para kaum biarawan dan biarawati. Dan pastornya yang datang ke sana juga dengan penuh sukacita didoakan oleh oma-oma ini. Ya, luar biasa. Nah, sekarang refleksi ke diri kita. Kita masih hidup, mungkin ada yang sudah 60 tahun tapi udah sakit-sakitan, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang 90 tahun masih sehat. Mari kita manfaatkan setiap saat hari yang Tuhan kasih untuk melaksanakan kehendak Allah. Karena berarti ada tugas yang masih harus diselesaikan, sehingga dikatakan oleh Suster Faustina, itulah sebabnya aku masih harus hidup. Semoga ini menjadi masukan ya buat kita semua untuk memanfaatkan waktu yang Tuhan kasih untuk melakukan sesuatu yang baik. Refleksi ke diri kita masing-masing. Apa sih tugas saya? Apa yang Tuhan kehendaki dari saya? Jawabannya bisa banyak, macam-macam ya. Tapi pesannya adalah jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan kasih. Lanjut ya, Suster Faustina bilang lagi, aku tahu bahwa kalau aku menggenapi segala sesuatu yang telah direncanakan Tuhan bagiku di dunia, Ia tidak akan membiarkan aku di tempat pembuangan ini lebih lama. Jadi Suster Faustina tahu, kalau tugas dia udah selesai, Tuhan sayang sama dia, pasti Tuhan juga akan jemput dia, supaya jangan lama-lama di tempat pembuangan ini. Karena surgalah tempatku. Nah, ini menjadi masukan buat kita semua ya.
Sering kita merasa bahwa kita hidup di dunia, maka fokus kita adalah hidup di dunia. Berkuasa, kaya, terkenal, nggak kalah dari orang, dan hal-hal yang cuma diakui di dunia. Padahal dunia ini adalah hanya tempat sementara. Tujuan akhir kita adalah tanah air surgawi. Jadi mari kita semua, mumpung lagi masa COVID, coba mindsetnya dirubah. Mulai perspektifnya, pikirannya bukan hanya dunia, tapi mari kita memberikan makanan rohani kepada jiwa kita juga untuk persiapan kita menuju tanah air surgawi. Karena Suster Faustina bilang, surgalah tanah airku. Buat kita semua juga tanah air kita di surga. Cuma kita sering nggak sadar atau nggak mau tahu. Sering ada yang bilang, udah jangan mikirin yang belum tahu. Yang hidup di dunia aja masih susah. Nah ini yang egois, sombong, yang nggak mau buka hati, buka mata untuk melihat betapa Tuhan itu Maha Rahim. Dikatakan lebih lanjut oleh Suster Faustina, tapi sebelum pergi ke tanah air surgawi, kita harus memenuhi kehendak Allah di bumi. Jadi kalau kita harus memenuhi kehendak Allah di bumi, berarti kita ada PR. Nah, kalau nanti kita pulang, ada yang harus dipertanggungjawabkan. Dikatakan lebih lanjut oleh Suster Faustina, artinya kalau kita masih harus hidup di dunia, masih harus ada yang dilakukan, dilaksanakan sesuai kehendak Allah, maka pencobaan dan pergulatan harus terlaksana sepenuhnya dalam diri kita. Jadi kita jangan berpikir bahwa Tuhan nggak sayang sama saya sehingga saya mengalami penderitaan. Tuhan nggak peduli sama saya sehingga saya mengalami cobaan atau pergulatan. Di sini dikatakan oleh Suster Faustina bahwa selama kita masih hidup maka kita masih harus mengalami pencobaan dan pergulatan itu. Jadi kalau ada bukan dihindari. Kita jangan lari dari pertempuran, menghindar atau cari aman. Karena suatu hari nanti waktu kita pulang, kita akan diminta pertanggungjawaban tersebut. Tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan kita. Nah contoh ya, ada teman yang sharing setelah baca buku, mendengar video Menggali Rahmat, dia katakan, aduh terima kasih Tuhan karena ternyata dengan melihat video Menggali Rahmat, dia di dalam rumah tangganya mengalami ketidakcocokan, keributan, tapi justru dengan mendengarkan video ini tentang bagaimana kasihnya Tuhan, pesannya Tuhan, pencerahan dari Tuhan, dia mengalami suatu hal yang sangat indah yang dia bisa bersyukur sama Tuhan. Jadi ada keributan, ada kesalahpahaman, mungkin ada perbedaan pendapat atau ada satu masalah. Tapi inilah yang dikatakan oleh Suster Faustina, ada pergulatan, ada pencobaan yang tetap masih harus kita alami di dunia ini. Yang penting ambil hikmahnya dari setiap kejadian itu karena melalui setiap kejadian Tuhan memberikan rahmat. Memberikan rahmat baru, berkat yang baru yang makin berlimpah. Pernah ada satu keluarga, biasanya antara menantu dan mertua nggak cocok ya. Apalagi mertua dan menantu sama-sama keras, sama-sama anak paling besar, sama-sama merasa punya kemampuan, kekuatan, keras lah ya, nggak bisa diatur. Nah tahu-tahu satu rumah, mertua dan menantu. Ada aja yang nggak cocok. Ya, beda zaman, beda pendidikan, beda sudut pandang. Jadi timbullah permasalahan terus, permasalahan demi permasalahan. Sampai suatu hari timbullah suatu masalah. Bukan di antara menantu dan mertua, tapi anggota keluarga. Kecelakaan, sehingga perlu konsentrasi penuh untuk menolong anggota keluarga tersebut. Bukan hanya waktu, tapi juga biaya. Biayanya itu besar karena harus dioperasi, harus banyak biaya yang harus dikeluarkan ya. Nah, di dalam proses ini ya tetap terjadi salah paham ya antara menantu dan mertua.
Tapi di dalam proses ini akhirnya melalui peristiwa kecelakaan yang dialami oleh anggota keluarga tersebut, terbukalah komunikasi di antara menantu dan mertua. Akhirnya si menantu bisa bersyukur bahwa walaupun dia habis tenaga banyak, dia habis uang banyak, tapi dia nggak peduli pengorbanan tersebut karena akhirnya dia bisa punya relasi yang saling terbuka dengan mertuanya. Sampai ada pengakuan dari mertuanya bahwa kita ini berdua sama. Saya pun waktu muda seperti kamu, dia bilang ke menantunya. Mau sendiri, mau ideal, nggak mau dibantu orang, nggak mau susahin orang, dan seterusnya. Jadi dia melihat diri dia di menantunya tersebut. Tapi setelah melalui satu proses yang berat, akhirnya mereka bisa terbuka dan bisa sharing dan bisa saling mengerti kenapa si menantu melakukan ini, kenapa si mertua berpikir seperti ini. Ya. Nah, ini juga sama, melalui pergulatan, melalui penderitaan, melalui pencobaan, bukan ribut makin besar, tapi justru makin kompak, makin sehati, makin satu keluarga. Itu aja hari ini ya. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas sharing Suster Faustina pada hari ini. Mengingatkan kami semua Tuhan bahwa kami semua masih diberi hidup oleh-Mu. Artinya masih ada kewajiban-kewajiban yang harus kami lakukan. Berilah kami pencerahan, berilah kami kepekaan supaya kami mengerti akan kehendak-Mu dan mampu untuk melaksanakannya. Kuatkan kami Tuhan, berilah kami kesabaran dan kemampuan bila ada pencobaan ataupun ada pergulatan dalam kehidupan kami. Urapilah kami, biarlah Roh Kudus memimpin hidup kami agar apa yang kami lakukan berkenan kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. bersorak-sorai